Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Christina Bernadette Katereng dengan NIM 2101140153 dari kelas C semester 6 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Nusa Cendana. Jadi maksud dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas salah satu mata kuliah geometri dan pengukuran. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana membuktikan rumus dari segitiga dan juga rumus dari segi empat. Yang dimana teman-teman bisa lihat pada layar PPT di depan ini, yaitu soal yang pertama, mencari materi mengenai pembuktian rumus segitiga, yaitu rumus segitiga siku-siku, rumus segitiga lancip, rumus segitiga sama sisi, rumus segitiga sama kaki, rumus segitiga sembarang, dan juga rumus segitiga tumpul. Kemudian soal yang kedua, juga mencari pembuktian dari rumus segi empat yang terdiri dari persegi panjang, persegi belah ketupat, trapesium, trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, dan juga layang-layang. Oke, kita masuk kepada pembahasan soal materi yang pertama, yaitu mencari materi mengenai pembuktian rumus segitiga. Teman-teman, kita masuk kepada pembahasan yang pertama, yaitu pembuktian rumus luas segitiga siku-siku. Jadi teman-teman bisa memperhatikan gambar yang pertama yang saya akan menggunakan kursor, yaitu gambar ini dari segitiga siku-siku, di mana ini adalah tingginya, kemudian ini adalah alasnya. Dan untuk kita mencari pembuktian rumus segitiga siku-siku, kita harus buat garis bantu atau garis titik-titik atau garis putus-putus sehingga terbentuk persegi panjang dengan panjang dan lebar seperti berikut. Jadi pada gambar ini nanti kita bisa membuat garis putus-putus atau garis titik-titik sini sampai ke sini. Nanti akan terbentuk seperti ini. Mana ini merupakan persegi panjang, dan di mana dari persegi panjang tersebut kita bisa melihat ada dua bentuk atau dua segitiga yang ada di dalam satu segi panjang ini. Dan di sini kita simbolkan dengan luas daerah pertama, dan di sini kita simbolkan dengan luas daerah kedua. Kemudian ini tingginya dan ini alasnya. Oke. Jadi luas daerah pertama itu sama dengan luas daerah kedua, di mana ini berkaitan dengan jumlah luas daerah kedua dan daerah itu sama dengan luas persegi panjang. Maka bisa kita tuliskan luas daerah pertama ditambah luas daerah kedua sama dengan panjang dengan alas kali tinggi. Jadi luas daerah pertama ditambah luas daerah kedua sama dengan alas kali tinggi. Luas daerah pertama sama dengan kali tinggi. Perlu kita ingat juga bahwa luas daerah pertama itu sama dengan luas daerah kedua. Jadi luas daerah pertama sama dengan 1/2 alas kali tinggi. Jadi dapat dibuktikan bahwa luas segitiga siku-siku dengan panjang alas dan tinggi adalah luas sama dengan 1/2 alas kali tinggi. Oke, jadi 1/2 alas kali tinggi merupakan rumus dari segitiga siku-siku. Kita masuk kepada pembuktian yang kedua, yaitu rumus luas segitiga lancip. Teman-teman bisa perhatikan gambar yang pertama ini. Oke. Pada ini akan gambar segitiga lancip dengan panjang alas dan tinggi. Intinya alasnya. Dan untuk melakukan pembuktian kita perlu membuat garis tinggi yang membagi segitiga lancip tersebut menjadi dua segitiga siku-siku yang selanjutnya kita sebut sebagai daerah pertama dan daerah kedua. Jadi sebelumnya ini belum ada titik-titik, tapi kita buat titik-titik atau garis tinggi sehingga bentuk teman bisa lihat dua segitiga, yaitu di sini kita sebut dengan segitiga pertama dan ini segitiga kedua atau luas daerah dan luas kedua. Dan teman-teman perlu ingat bahwa A1 ditambah dengan A2 itu nilai A intinya. Jadi kita bisa misalkan panjang alas masing-masing segitiga adalah A1 dan A2 sehingga A1 ditambah dengan A2 sama dengan A seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya. Dengan menggunakan pengetahuan kita sebelumnya tentang luas segitiga siku-siku, maka kita dapat memperoleh rumus sebagai berikut, yaitu luas segitiga lancip sama dengan luas daerah pertama ditambah luas daerah kedua sama dengan 1/2 kali luas daerah pertama atau A1 dikali tinggi dikali 1/2 kali A2 dikali tinggi sama dengan 1/2 buka kurung A1 ditambah A2 dikali tinggi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa A1 ditambah A2 sama dengan A. Jadi 1/2 A1 ditambah A2 A
dikali tinggi. Jadi 1/2 alas kali tinggi. Jadi kesimpulannya, luas dari segitiga lancip adalah 1/2 alas kali tinggi. Oke, baik teman-teman, jadi kita lanjut kepada pembuktian yang ketiga, yaitu pembuktian rumus luas segitiga sama sisi. Jadi teman-teman perhatikan pada gambar yang pertama, di situ ada 3 sisi dari segitiga sama sisi. Oke, saya arahkan kursor pada gambar ini. Oke, teman-teman bisa lihat, setelah itu kita lukis garis tinggi. Ya, yang semulanya segitiga ini belum ada garis tinggi, setelah dilukis menjadi seperti ini. Ini garis tingginya, ini sisi, sisi. Itu selanjutnya kita potong dahulu segitiganya agar rapi dan mempermudah kita untuk melihat atau visualisasikan gambar tersebut. Jadi gambar ini kita ambil salah satu bagiannya teman-teman. Kita ambil ini, maka terjadilah atau terbentuklah gambar seperti ini. Ini tingginya, ini sisinya, ini 1/2 S. Kenapa 1/2 S teman-teman? Karena bangun datar, mohon maaf, segitiga ini sudah kita bagi menjadi 2, sehingga sisi yang pertama ini sisi itu kita bagi menjadi 2 sehingga menjadi 1/2 sisi. Oke, jadi kira-kira beginilah bentuk dari potongan segitiga sama sisi yang dibagi menjadi 2 teman-teman. Bangun ini merupakan segitiga siku-siku dan bisa diselesaikan dengan Pitagoras untuk mencari sisi T-nya teman-teman. Karena di sini T-nya belum diketahui, maka kita cari dulu teman-teman rumus T-nya. Oke. Ini teman-teman untuk mencari rumus T, kita gunakan rumus seperti ini. Oke, bisa dilihat rumusnya, sehingga kita dapatkan hasil T sama dengan 1/2 S akar 3. Oke, kita masukkan ke dalam gambar, T-nya sudah kita dapatkan tadi, yaitu 1/2 S akar 3. Kita masukkan di sini, tingginya 1/2 S akar 3, ini sisinya, ini 1/2 S, seperti pada gambar sebelumnya. Dari sini kita sudah bisa menemukan bahwa tingginya adalah 1/2 S akar 3. Oke. Setelah itu, terbentuklah gambar seperti teman-teman lihat ini. Sebelumnya kita telah memotong segitiga ini menjadi 2 bagian, maka bagian satunya kita susun di atas sehingga bangun segitiga siku-siku, dia sekarang berubah bentuk menjadi persegi panjang. Tinggal kita kalikan saja sisi-sisinya. Ya. Teman-teman bisa lihat, luas sama dengan 1/2 S akar 3 dikali 1/2 S sama dengan luas 1/2 kali 1/2, ini teman-teman 1/2 dikali 1/2, kemudian S dikali S, kemudian dikali akar 3, maka dapatkan hasil yaitu luas sama dengan 1/4 S kuadrat akar 3. Jadi ini merupakan rumus dari luas segitiga sama sisi teman-teman. Jadi luas segitiga sama sisi sama dengan 1/4 S kuadrat akar 3. Ya. Oke, kita lanjut kepada pembuktian yang keempat, yaitu pembuktian rumus luas segitiga sembarang. Sebelumnya saya mohon maaf atas kesalahan pengetikan teman-teman. Seharusnya ini D tetapi berubah menjadi E. Oke, kita lanjut. Teman-teman perhatikan gambar segitiga ABC seperti pada gambar di bawah ini. Ini merupakan gambar segitiga sembarang. Jadi, segitiga ABCD ini merupakan segitiga sembarang dengan sebuah sudut tumpul di B. Kemudian kita bisa lukis garis tinggi segitiga sembarang dari titik sudut C. Oke, teman-teman lihat ini. Ini segitiga sembarang. Seperti pada suruhan, kita lukis garis tinggi segitiga sembarang dari titik sudut C. Ya, kita lukis ini titik sudut C, dia berhenti di sini. Jadi kita bisa lihat satu segitiga ini terdapat 2 buah segitiga, yaitu segitiga luas daerah pertama dan luas daerah kedua. Dari gambar tersebut atau gambar di samping, terlihat bahwa luas segitiga ACD sama dengan jumlah luas segitiga ABC dan segitiga BCD. Luas segitiga BCD dan ACD dapat dihitung dengan rumus luas segitiga siku-siku yang telah dibuktikan. Jadi luas ABC sama dengan luas ACD dikurang luas BCD. Jadi 1/2 AD dikali CD kurang 1/2 BD dikali CD. AD dikali CD kemudian 1/2 BD dikali CD. Oke. Jadi 1/2 CD dikali buka kurung AD dikurang BD ditutup kurung sama dengan 1/2 CD kali AB. Teman-teman lihat, CD ini merupakan tinggi, kemudian AB ini alasnya.
Jadi pada segitiga ABC, AB dan CD secara berturut-turut merupakan alas dan tinggi segitiga. Dengan demikian, terbukti bahwa luas sama dengan 1/2 alas kali tinggi. Jadi rumus dari segitiga sembarang adalah 1/2 alas kali tinggi. Ya, seperti ini teman-teman, sudah dibuktikan 1/2 CD kali AB. CD di sini adalah tingginya, kemudian AB adalah alasnya. Jadi bisa kita alihkan menjadi 1/2 alas kali tinggi. Jadi rumus dari segitiga sembarang adalah 1/2 alas kali tinggi. Oke teman-teman, kita lanjut kepada pembuktian rumus yang berikutnya, yaitu pembuktian rumus luas segitiga tumpul. Teman-teman bisa lihat di sini, perhatikan gambar segitiga tumpul dengan panjang alas dan tinggi sebagai berikut. Oke, ini merupakan gambar dari segitiga tumpul. Kemudian setelah itu, segitiga tumpul yang sebelumnya tadi, dapat kita perpanjang sisi alasnya sehingga diperoleh segitiga siku-siku kecil dan juga besar, atau kita sebut dengan daerah kedua dan juga daerah pertama, seperti pada gambar di bawah ini teman-teman lihat, daerah kedua ya ini, kemudian daerah yang pertama adalah ini. Kemudian kita misalkan panjang alas segitiga siku-siku kecil adalah B, seperti pada tampak gambar di bawah ini. Ya, B yang seperti ini teman-teman. Kemudian dengan menggunakan pengetahuan kita sebelumnya tentang luas segitiga siku-siku, kita dapat memperoleh luas segitiga tumpul sama dengan luas daerah yang pertama, sama dengan luas daerah pertama ditambah luas daerah kedua dikurang luas daerah kedua, sama dengan 1/2 dikali buka kurung A tambah B tutup kurung dikali T dikurang 1/2 dikali B dikali T, sama dengan 1/2 dikali buka kurung A tambah B kurang B tutup kurung dikali tinggi, setelah itu 1/2 dikali alas dikali tinggi. Jadi rumus luas segitiga lancip dengan panjang alas dan tinggi adalah 1/2 alas kali tinggi. Teman-teman, saya akan melanjutkan kepada soal yang kedua, yaitu pembuktian rumus segi 4 yang terdiri dari persegi panjang, persegi, belah ketupat, trapesium sama kaki, trapesium siku-siku, dan juga layang-layang. Oke. Di sini teman-teman bisa lihat, yang pertama, kita akan membuktikan tentang rumus segi 4 persegi. Jadi teman-teman bisa lihat, ini gambar persegi, kemudian gambar yang kedua ini, untuk membuktikan kita hanya ambil sisi atasnya dan sisi sebelah kirinya. Jadi untuk memudahkan perhitungan, maka luas persegi dapat dihitung dengan cara berikut. Luas persegi sama dengan hasil kali jumlah satuan panjang dua sisi yang saling tegak lurus. Sama dengan sisi kali sisi. Sisi yang ini ada 10, kita hitung bersama teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otomatis yang ini juga 10 teman-teman. Jadi 10 dikali 10 sama dengan 100 satuan persegi. Jadi tergantung teman-teman, mungkin teman-teman 5, itu pun hasilnya sama nantinya. Jadi untuk kita membuktikan segi, teman-teman bisa menggunakan 10 ke atas, 10 ke bawah pun bisa, atau 5 pun bisa, di sini 5 pun bisa, tergantung dari teman-teman nantinya. Jadi setiap kotak kecil dalam persegi tersebut adalah satu satuan, jadi luas persegi sama dengan jumlah seluruh satuan dalam persegi tersebut. Jadi di sini ini ada 100 teman-teman. Jadi luas persegi dari dengan menggunakan rumus sisi atau L sisi kali sisi. Jadi seperti ini teman-teman, sisi dikali dengan sisi. Maka dari situ kita dapat mendapatkan hasilnya yaitu 100 satuan persegi. Itu ditambah, yaitu dikali dari sisi yang atas dikali sisi yang bawah. Jadi rumus dari persegi yaitu sisi kali sisi atau S kuadrat. Oke. Oke, baik teman-teman, kita lanjut kepada pembuktian yang kedua, yaitu pembuktian rumus segi 4 persegi panjang. Teman-teman dapat memperhatikan dua bentuk bangun persegi panjang seperti pada gambar di bawah ini. Di sini gambar yang pertama yaitu persegi dengan panjang sisi A tambah B. Teman-teman lihat masih satu ruang saja. Setelah itu teman-teman, persegi yang satu ruang tadi kita bagi menjadi 4 bangun datar seperti pada gambar di bawah ini. Ini bangun datar yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Jadi dari gambar yang terlihat pada
samping tadi, yaitu persegi yang besar tadi itu dibagi menjadi dua buah persegi yang berbeda, yaitu bangun 2 dan bangun 3, dan dua persegi panjang identik, yaitu bangun 1 dan bangun 4. Jadi teman-teman, luas persegi besar dapat dicari menggunakan rumus sisi dikali sisi. Rumus yang sama berlaku pada persegi 2 dengan panjang sisi A dan persegi 3 dengan panjang sisi B. Kita dapat membuktikan bahwa luas bangun 1 dan 4 sama dengan A kali B, yaitu dengan rumus L sama dengan L1 ditambah L2 ditambah L3 ditambah L4, buka kurung A tambah B, tutup kurung kuadrat, sama dengan L1 ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah L4, A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah 2A dikali B sama dengan L1 ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat ditambah L4. Jadi teman-teman, kedua ruas dikurangi dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, sehingga diperoleh 2A dikali B sama dengan L1 tambah L4. Jadi teman-teman, pada persegi panjang yang pertama, A dan B merupakan panjang dan lebar. Dengan demikian, terbukti bahwa rumus luas persegi panjang adalah panjang kali lebar atau P kali R. Dan perlu kita flashback ke belakang lagi bahwa persegi panjang 1 dan 4 memiliki ukurannya sama sehingga luasnya juga sama, yaitu L4 sama dengan L1, di mana L1 ditambah L1 sama dengan 2A kali B, 2 dikali L1 sama dengan 2A kali B, L1 sama dengan A kali B. A kali B itu, A itu merupakan alas dan B itu, A itu merupakan panjang dan juga L itu merupakan lebar. Sehingga didapatkan panjang kali lebar, yaitu merupakan luas dari persegi panjang. Kita kembali ke gambar semula. Seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjut kepada pembuktian yang ketiga, yaitu pembuktian rumus segi 4 belah ketupat. Teman-teman lihat pada belah ketupat ABC di bawah ini. Setelah itu, tahap yang kedua yaitu kita tarik garis A ke C, membentuk diagonal AC, kemudian kita tarik garis B ke D, yang membentuk diagonal BD, teman-teman bisa lihat. Kita tarik A ke C, dia membentuk diagonal AC, kemudian B ke D, dia membentuk diagonal BD. Dan diagonal AC membagi belah ketupat menjadi dua buah segitiga, yaitu segitiga ABC, yaitu dengan tinggi OB, dan segitiga ACD, ACD dengan tinggi OD. Jadi luas belah ketupat diperoleh dengan menjumlahkan luas kedua segitiga. Luas segitiga dapat dihitung dengan rumus 1/2 alas kali tinggi, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi luas ABCD sama dengan luas ABC ditambah luas ACD sama dengan 1/2 dikali AC dikali OB ditambah 1/2 dikali AC dikali OD. Sama dengan 1/2 dikali AC dikali dalam buka kurung OB ditambah OD tutup kurung sama dengan 1/2 dikali AC dikali BD. Jadi pada gambar di atas, AB dan BD adalah diagonal belah ketupat sehingga terbukti bahwa luas belah ketupat sama dengan 1/2 diagonal 1 dikali diagonal 2. Oke teman-teman. Kita lanjut pada pembuktian yang keempat, yaitu pembuktian rumus segi 4 trapesium sama kaki. Teman-teman bisa lihat, teman-teman perhatikan trapesium sama kaki berikut ini. Jadi kita buat diagonal yang membagi trapesium menjadi dua buah segitiga. Teman-teman bisa lihat, ini segitiga yang pertama, kemudian ini segitiga yang kedua. Jadi luas trapesium sama dengan jumlah luas kedua segitiga. Luas segitiga dapat dihitung dengan rumus 1/2 alas kali tinggi. Jadi luas trapesium sama dengan L1 ditambah L2 sama dengan 1/2 dikali alas dikali tinggi ditambah 1/2 dikali B dikali T. Sama dengan 1/2 dikali T dikali buka kurung A tambah B tutup kurung. Jadi pada trapesium di atas, A dan B merupakan sisi sejajar. Dengan demikian terbukti bahwa luas trapesium sama kaki sama dengan 1/2 dikali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Oke teman-teman, kita lanjutkan ya kepada pembuktian yang kelima, yaitu pembuktian rumus segi 4 trapesium siku-siku. Teman-teman lihat, perhatikan trapesium siku-siku di bawah sini, kemudian bagi trapesium tersebut menjadi dua bangun data, yaitu persegi panjang dan sebuah segitiga. Ya teman-teman lihat.
Ini bangun yang pertama, ini bangun yang kedua. Luas trapesium sama dengan luas persegi panjang ditambah luas segitiga. Luas persegi panjang dapat dihitung dengan rumus L sama dengan panjang kali lebar. Jadi luas trapesium sama dengan L1 ditambah L2 sama dengan A kali T tambah 1/2 B kali T sama dengan 1/2 kali T dikali buka kurung 2A tambah B tutup kurung. Pada trapesium di atas 2A tambah B merupakan jumlah sisi sejajar. Dengan demikian terbukti bahwa luas trapesium siku-siku sama dengan 1/2 kali jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Teman-teman, kita lanjut kepada pembuktian yang berikut, yaitu pembuktian rumus segi 4 layang-layang. Teman-teman bisa perhatikan layang-layang ABCD di bawah ini. Setelah itu, ruas garis AC dan BD adalah diagonal bangun tersebut, di mana diagonal AC membagi layang-layang menjadi 2 buah bangun datar, yaitu segitiga ABC dan segitiga ACD seperti pada gambar di bawah ini. Jadi teman-teman, luas segitiga dapat dihitung dengan rumus 1/2 alas kali tinggi, teman-teman. Mohon maaf, ini ada salah pengetikan. Luas layang-layang sama dengan jumlah luas kedua segitiga. Jadi luas ABCD sama dengan luas ABC ditambah luas ACD sama dengan 1/2 dikali AC dikali OB ditambah 1/2 kali AC kali OD. Kemudian 1/2 kali AC dikali dalam buka kurung OB ditambah OD tutup kurung sama dengan 1/2 AC kali BD. Pada layang-layang di atas, AC dan BD merupakan diagonal sehingga terbukti bahwa 1/2 luas layang-layang sama dengan 1/2 kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga penjelasan saya dapat diterima dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.